Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas nih ya di Xiaomi 13T guys ya. Nah, di sini akhirnya dapat update juga ke ekor 7 ya. Ini sama seperti yang ada di Poco X6 Pro guys ya. Ini sama ekor 7 nih guys. Cuman bedanya di sini tuh Xiaomi ya. Kalau Poco ya Poco gitu ya guys ya. Beda guys ya. Nah, di sini kita coba lihat teman-teman ya. Nah, ini perbaruan tersedia ya. 1.0.7.0 UMFID XM. Jadi di sini versi Indonesia resmi. Oke, langsung aja di sini kita coba klik teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada banyak beberapa hal guys di sini ya. Tuh. Dan kalau saya baca di sini, nah ini semua tuh memperbaiki bug ya atau masalah-masalah nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Perbaikan aplikasi video tidak ditampilkan dengan benar saat mengganti orientasi layar. Perbaikan ukuran jendela mengambang yang disematkan untuk beberapa permainan tidak benar. Pusat kontrol beberapa tombol kadang-kadang gagal berfungsi. Perbaikan crash occurred in some case katanya gitu ya untuk tampilan aktif AOD. Kemudian di sini untuk sistemnya peningkatan pra-install aplikasi untuk meningkatkan kecepatan memulai aplikasi. Pengoptimalan strategi animasi. Pemulaian baru membuat aplikasi diluncurkan lebih cepat. Nah, sekaligus di sini patch keamanan diperbarui ke bulan September 2024 ya. Kemudian layar kunci. Nah, ini ada pilihan untuk mematikan atau menghidupkan fitur yang memungkinkan Anda dapat mengedit tata letak layar utama dengan menekan lama pada layar. Itu mah update sebelumnya juga ada, guys. Nah, ini ya, bar status layar notifikasi. Nah, icon notifikasi satu baris tidak ditampilkan sepenuhnya. Perbaikan notifikasi kosong, hanya icon yang ditampilkan. Perbaikan icon 5G di bilas status tidak ditampilkan sepenuhnya. Setelah mengubah ukuran font untuk mengubah ke font pihak ketiga. Jam ya. Saat mengatur pengulangan alarm kotak centang ditampilkan secara tidak normal saat beralih ke mode gelap. Oke, jadi di sini semuanya ini fix bug ya atau memperbaiki masalah bug yang terjadi di versi HyperOS sebelumnya. Oke. Nah, di sini nggak ada apa nih teman-teman ya, nggak ada istilah meningkatkan performa kecepatan ini guys ya, smartphone-nya nggak ada di sini istilah seperti itu. Jadi ya di sini juga size-nya dia cuman 345 MB aja, tapi tetap aja di sini guys saya penasaran dengan performanya. Nanti saya akan coba tes performanya, tes sintetis performanya seperti apa. Seperti biasa juga nanti kita coba gaming test teman-teman. Dan yang paling menarik pastinya di sini untuk tes kameranya. Apakah kamera bawaan ini ada update terbaru untuk aplikasinya? Seperti kita coba tes di Poco X6 Pro untuk kamera itu ya. Jadi fitur pindah-pindah lensanya sudah bukan slide lagi, tapi tinggal diklik itu pindah guys, bukan slide. Nah, sementara ini untuk di versi yang saat ini saya pakai ekor 04 ini untuk di bagian kamera dia masih slide guys. Nih contoh ya. Tuh. Dia masih slide, pindah ke 0,6 itu dia masih slide. Sorry, ini harus di 30 fps ya. Nah, dia masih slide tuh. Ke kali 2 juga tuh dia masih slide gitu guys ya. Jadi bukan seperti ini ya, tinggal klik gitu guys. Oke, jadi di sini saya akan coba update dulu untuk HyperOS terbaru ini di Xiaomi 13T. Jadi gimana nanti performanya setelah update, pastinya saya akan coba tes performa dulu guys. Atau nanti setelah update kalau misalkan ada tampilan baru dan lain sebagainya, saya bahas dulu di bagian tampilan awal setelah update ke HyperOS versi 1.7.0 guys ya. Nanti habis 7, 10 mungkin langsung kedua nanti guys ya, HyperOS 2.0 ya. Kita tunggu banget tuh di HyperOS 2.0 karena menarik banget guys fitur-fiturnya ya. Oke, di sini kita coba unduh dulu dan pastikan baterainya teman-teman di sini harus lebih dari 50%. Di sini baterainya 48%. Jadi saya akan sambil charging guys ya. Charging dulu ya minimal 60% lah ya. Takutnya ada hal-hal yang kita tidak inginkan guys. Ketika update gagal atau mati sedang proses itu bisa mengakibatkan
bolak-balik recovery, boot loop dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman di sini baterainya harus cukup ya. Jangan pas, apalagi ketika baterainya udah 23%, 20-30% teman-teman, update itu sangat resiko sekali guys. Oke ya. Jadi selebihnya untuk apa sih yang baru di sini teman-teman ini ya. Jadi perbaikan bug gitu ya. Meskipun saya pakai di versi yang sebelumnya atau yang saat ini saya pakai di Core 1.0 4.0, saya nggak merasa ada masalah atau bug yang mengganggu sebenarnya guys gitu ya. Mungkin ini tuh laporan-laporan dari teman-teman ya, yang rasa tampilan AOD-nya error gitu ya atau lainnya. Dan selama ini saya pakai AOD bawaan dari Super Wallpaper Moon ya, atau bulan guys. Nah, jadi AOD-nya memang seperti ini dia, AOD-nya always on display-nya gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat masuk ke setting, kemudian di sini kita ke layar kunci, bukan layar kunci guys, layar utama ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, seperti ini 4x7. Kemudian di sini juga ada, nah ini wallpaper dan personalisasi termasuk AOD. Nah, ada posisinya di sini guys. Nah, gini ya, tuh dia langsung pakai ini. Dan di sini tema saya 2 ya. Tema saya 2, yang ini yang custom. Kemudian juga di sini untuk tampilan itemnya, di sini bisa diaktifkan selalu guys ya. Nih. Bisa diaktifkan selalu di Xiaomi 13T ya, enggak 10 detik. Nah, di sini saya pakai 10 detik aja. Ini direkomendasikan kenapa? Karena kalau kita pakai yang selalu, otomatis nanti akan lebih banyak konsumsi daya. Ya, jadinya boros guys gitu ya. Kalau diaktifkan selalu gitu ya. Yang keren sih di Poco F6 sebenarnya, kalau kita lirik aja, lihat dia aktif. Kalau nggak kita lihat dia mati, itu keren sih guys ya fitur yang itu. Nah, sayangnya di sini di Xiaomi 13T fitur AOD tersebut tidak ada ya. Oke teman-teman, di sini kita coba lihat dulu apakah sudah selesai downloadnya. Oh, masih 66% guys. Di sini kecepatannya 3,5 mau 4 MB per detik ya. Oke, masih lama guys tuh. Jadi kalau teman-teman pas lagi download tuh harus di sini posisinya. Kalau kita keluar dari sini dia nggak jalan guys, stuck aja, diam gitu ya. Oke, nah di sini kita akan coba langsung saja update kan guys. Dan nanti mungkin seperti biasa saya coba dulu 1-2 harian. Sekaligus nanti sekalian saya coba tes performa juga Antutu, Geekbench, 3D Mark dan lainnya guys. Ya, kita lihat nanti performanya nih. Makin bagus atau makin jelek performanya guys. Ya, termasuk nanti pastinya nih di sini tuh di Xiaomi 13T kita akan coba tes PUBG Mobile 120 fps guys. Gimana ya? Karena dia sudah support ya. Di Xiaomi 13T PUBG 120 fps sudah support. Oke, itu teman-teman di sini sedang mengekstrak dan nanti saya langsung saja updatekan. Oke. Itu teman-teman khususnya pengguna ataupun user Xiaomi 13T jangan sampai ketinggalan, pastikan subscribe dulu teman-teman ya. Biar nggak ketinggalan informasinya dari saya ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, sip. Mantap, guys.